Perkenalkan, saya Rita Rosita, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bandung. Hari ini saya sedang bersama Ibu Kepala Sekolah tempat saya bertugas di SD Negeri Cikatul, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau, dengan Ibu Hajah Rosita SPD, terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang dilakukan di lingkungan sekolah, kapasitas kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, saya meminta waktunya mungkin sekarang sebentar menyita waktu Ibu. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Wawancara ini terkait bagaimana peran seorang kepala sekolah yang kapasitasnya adalah sebagai pengambil keputusan di sekolah. Tentunya saja Bu, keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik Bu, pertanyaan yang pertama dari saya adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi antara dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang biasanya terjadi di sekolah yaitu antaranya kasus dilema etika, yaitu dua keputusan yang harus diambil salah satu, di mana keputusan itu ada kedua-duanya benar, tetapi keadaan harus memutuskan salah satu. Nah, untuk itu ada keputusan yang kalau misalnya waktunya darurat harus diputuskan segera, berarti Ibu memutuskannya secara spontan. Kalau masih ada waktu yang senggang, Ibu selalu memusyawarahkannya dengan guru-guru yang ada di sekolah. Jadi mungkin situasional, Ya. bentuknya fleksibel Ya. saja. Kalau misalnya mungkin situasinya urgent, Ya. ya Ibu bisa dimusyawarahkan Ya. dulu dengan seluruh Ya. warga sekolah. Ya. Baik Bu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terkadang kita menjadi dilema. Jadi yang satu ya sama-sama benar, tapi kita harus mengambil solusi di antaranya. Ya. Dua-duanya benar ya. Ya. Berarti harus diambil salah satu tetap. Ya. Harus memilih salah satu, yaitu disebutnya dengan mengutamakan yang lebih dulu harus diambil keputusannya, mana yang lebih dulu harus dilaksanakan. Jadi meskipun ada prosedur bahwa keputusan itu harus dilakukan dengan secara musyawarah, kalau memang keadaannya seperti itu, jadi Ibu menentukan standar prioritas dari kasus tersebut. Jadi kita mengambil yang penting di antara yang penting mungkin ya Bu ya. Nah, terkait dengan keputusan Ibu tadi untuk mengutamakan yang penting di antara yang penting, pasti ada langkah-langkah prosedur yang diambil ya Bu ya. Biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk kita memilih di mana itu yang penting di antara yang penting itu tadi? Jadi melihat dulu apa itu faktor-faktornya, itu apa yang harus kita memutuskan itu. Terus keputusan itu yang harus menyangkut seluruh kepentingan guru, harus dapat meliputi seluruh kepentingan guru, dan keputusan itu jangan sampai merugikan salah satu pihak. Jadi harus menentukan mana yang harus lebih dulu Ibu utamakan. Banyak faktor yang untuk dipertimbangkan Bu ya. Juga rasa tanggung jawab, rasa kasih sayang terhadap guru, atau perasaan ya dari si perasaan kita, toleransi dilibatkan. Baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau paling efektifnya harus musyawarah dengan warga sekolah. Melalui musyawarah tentunya ya Bu ya. Ya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang dialami oleh Ibu terkait dengan dilema etika? Ya, tantangannya. Etika itu ya, jangan sampai keputusan yang diambil itu merugikan salah satu pihak. Jadi tanggung jawab, terus kasih sayang, juga banyak lagi faktor yang lain. Jadi yang menjadi tantangan adalah bagaimana
caranya agar keputusan itu tidak tidak merugikan supaya bisa dipertanggungjawabkan mungkin ya, itu yang jadi tantangannya. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat gitu misalnya, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk seperti apa yang Ibu lakukan jika terjadi satu kasus di sekolah? Ada keputusan yang harus dilakukan secara spontanitas, ada juga yang harus dimusyawarahkan tapi tidak mempunyai jadwal tertentu. Jadi di mana dibutuhkan, ya, kondisional gitu ya. Ya, Sesuai kondisinya. Sesuai kondisinya. Baik. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentunya semua warga sekolah Ya, itu yang mempermudahnya, yang mendukung terhadap Ibu ya, terhadap proses yang bisa keputusan. Ya. Nah, yang terakhir Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan siang hari ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman terkait pengambilan keputusan dilema etika ini? Kalau keputusan pembelajaran dari mengambil keputusan itu tentunya lebih enak terhadap Ibu apabila keputusan itu hasil dari musyawarah seluruh warga sekolah dan dapat memuaskan perasaan, juga saling menjaga perasaan seluruh warga sekolah. Juga keputusan itu dihasilkan penuh dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh. Jadi itu yang menjadi pelajarannya untuk semua mungkin. Jadi dalam proses pengambilan keputusan itu dilalui prosesnya melalui musyawarah agar bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh warga sekolah semuanya mungkin ya Bu ya. Ya Bu, itu saja mungkin sesi wawancara dengan saya siang hari ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Sehat selalu Ibu, sukses Amin. untuk karirnya. Baik, terima kasih wawancara saya terkait pengambilan keputusan bersama Ibu Hajah Roslosita SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kecamatan Pacet, Bapak Dr. Andes Deni Januar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan Bapak, saya Rita Rosita, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bandung. Saya asal mengajar dari SD Negeri Cikadul, Kecamatan Pacet. Mohon maaf Bapak, pada kesempatan hari ini saya meminta waktu Bapak untuk wawancara seputar peran kepala sekolah dalam satuan pendidikan. Dalam hal ini yang berpotensi untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan yang dihadapi di sekolah ya Pak ya. Tentunya keputusan-keputusan ini harus keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan ini Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana selama ini Bapak di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Saya langsung dijawab aja. Kalau dalam dilema etika, situasi yang benar lawan benar. Benar ya. Terus tadi bujukan moral. Ya. Bujukan moral dan di dalam mengambil keputusan biasanya kalau ini kan menyangkut siswa, Ya. kalau sekolah menyangkut siswa, menyangkut bapak ibu guru, Ya. warga sekolah terutama, juga mengenai lingkungan sekolah, terus tetangga sebelah dengan orang tua siswa. Salah satu contohnya misalnya di dalam pengambilan keputusan tata tertib berseragam terutama. Tata tertib berseragam biasanya salah satunya adalah menggunakan pakaian khas sekolah. Karena setiap sekolah di SMP terutama mempunyai seragam sekolah yang khas. Misalnya di dalam menggunakan pakaian tersebut, semua anak itu harus menggunakan
pada hari-hari tertentu. Ya, ya, ya. Nah, ada salah satu misalnya siswa yang orang tuanya karena meminta untuk tidak membeli karena kami menyediakan koperasi. Tidak bisa membeli, Ya, ya, Pak. misalnya karena kakaknya yang sekolah di sini katanya sudah ada, masih bagus, masih layak pakai, dan mungkin untuk sekolah salah satunya kalau dilihat dengan yang lain-lainnya bagaimana aturan dengan yang lainnya dengan orang tua siswa Jadi yang dilema ya, Pak ya. Jadi dilema. Iya. Kalau misalnya kita paksakan Ya, ya. itu juga bakalan tidak akan selesai masalahnya. Baik. Karena yang terutama untuk sekolah itu kalau misalnya untuk berseragam ya tidak jadi masalah, silakan saja pakai. Tapi bagaimana dengan yang orang tua yang lain, ada rasa iri kenapa kami harus membeli sedangkan dia tidak. Tapi kami selama ini selalu melaksanakan musyawarah sebelum kita mengambil segala sesuatu itu, dimusyawarahkan dulu bersama orang tua siswa agar hal-hal tersebut bisa terhindar. Orang tua siswa juga bisa berbagi dengan yang lain-lainnya atau juga bisa melaksanakan tata aturan yang berlaku sama-sama menggunakan, walaupun bekas kakaknya dengan catatan mungkin tidak ada bullying nantinya dengan teman-temannya karena masih layak pakai. Itu saja pengertian tersebut disampaikan di sana ya, Pak ya. Baik. Ini pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya seperti itu, kami selalu mempunyai pembantu juga ketika sekolah. Ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, biasanya sebelum sampai kepada kepala sekolah itu mereka bicarakan dulu atas bagaimana mengambil keputusan. Nantinya adalah tadi unsur pimpinan tertinggi itu juga harus hasil daripada musyawarah agar semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Karena sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah, menganut musyawarah tetap paling utama. Melalui musyawarah ya, Pak ya, berkomunikasi dengan semua pihak juga. Lalu Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil selama ini dalam Bapak mengambil keputusan itu? Selain dari musyawarah, mungkin pada saat muncul masalah itu, langkah yang Bapak ambil? Langkah yang beberapa kasus mungkin bisa diselesaikan waktu itu dengan catatan mungkin semua pihak bisa bersalukan agar tidak ada eksekusi ke depannya, ada pengertian ke sana. Yang terpenting adalah untuk kemajuan anak didik tersebut bisa tercapai, yang terutama untuk hal-hal yang sifatnya bisa menjadi kendala itu bisa bukan dikendalikan, bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang terutama itu aja, selalu musyawarah itu yang paling utama. Jadi pada saat ada kasus, langkah pertama mungkin oleh Bapak divalidasi dulu faktanya seperti apa, kondisinya seperti apa. Misalnya oleh kesiswaan, kalau yang berhubungan dengan kesiswaan bisa diselesaikan. Biasanya ada kunjungan ada kunjungan, home visit gitu kan, apakah betul suara tersebut kasusnya seperti itu, ditanyakan dengan orang tuanya. Nah setelah ada temuan-temuan tersebut, bagaimana cara penyelesaiannya, mereka ya para pembantu kepala sekolah itu nanti akan berembuk dengan sekolah. Langkahnya ya Pak ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif nih Pak untuk Bapak mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilematika selama ini, yang paling efektif Bapak rasakan bahwa
setelah dilakukannya kegiatan ini bisa menghasilkan solusi yang terbaik yang bisa mengakomodir semua kepentingan tanpa ada yang istilahnya dikorbankan, karena dua-duanya sama-sama benar kan ya Pak ya, lawan-lawan benar lawan benar. Maka yang paling efektif seperti apa Pak? Ya seperti itu Saja ya, musyawarah tetap itu dengan kan kolaborasi ya Pak. kolaborasi dengan rekan-rekan pembantu kepala sekolah Ya. yang lebih tahu, karena kan kalau kepala sekolah itu ada rata-rata pendatang. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya yang lebih tahu itu adalah para pembantu kepala sekolah yang selama ini beliau-beliau adalah dianggap senior, Ya. yang lebih tahu bagaimana latar belakang sekolah di sini, latar belakang orang tua itu mereka lebih tahu. Jadi kepala sekolah itu akan menanyakan bagaimana ini kasus ini. Hal-hal yang demikian itu biasanya seperti adat kebiasaan orang lingkungan setempat itu mereka yang lebih tahu. Jadi kepala sekolah tidak begitu saja langsung mengambil keputusan. Sebenarnya saya pimpinan tidak seperti itu juga. Baik. Lalu apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan nih untuk Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilakukan? Selama ini kalau ada beberapa tantangan yaitu kami selalu melaksanakan, karena kalau mengambil keputusan sendiri itu tidak bisa serta-merta walaupun kewenangan ada di pihak pimpinan, tapi karena kepentingan tersebut ada pada sekolah yang namanya warga sekolah juga bakal ada yang karena kepala sekolah itu kadang-kadang ada di tempat atau tidak. Biasanya kalau misalnya ada waktu dinas di luar, ya, sedang ada di kantor di kabupaten misalnya ataupun subrayon itu tidak, bagaimana dipesankan dulu kepada para pembantu untuk menitipkan, karena saya selalu begini, kalau tidak ada di tempat saya titip anak-anak, tolong perhatikan anak-anak. Saya tidak memandang apa misalnya anak yang dari mana, yang penting ada laporan nantinya, bagaimana perkembangan anak-anak selama pembelajaran tidak ada pimpinan. Jadi sejauh ini untuk Bapak, jika diselesaikan dengan musyawarah itu tidak menjadi hal yang cukup menjadi, karena kami selalu musyawarahkan dulu bersama agar bisa selesai dengan tidak ada namun kata orang Sunda dengan buntut bangkong. Lalu Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat misalnya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ada hal-hal yang perlu diselesaikan pada hari itu juga. Ya, kalau misalnya ringan atau bisa diselesaikan hari itu juga, selesaikan hari itu juga. Tidak di besok, tidak ditunda gitu Pak ya? Tidak ditunda-tunda. Kalau misalnya terlalu berat, kami selalu bermusyawarah dengan apalagi kalau dengan menyangkut dengan warga, mereka harus diselesaikan. Kami undang duduk bersama bagaimana jalan yang terbaik untuk diselesaikan agar diterima oleh semua pihak. Jadi kalau untuk jadwal khusus itu tidak ada, fleksibel saja kalau mungkin Pak ya? Jadwal khusus biasanya ada pembinaan. Untuk hal-hal yang dari mulai awal tahun biasanya ada pembinaan, apa-apa tujuan sekolah itu dari mulai untuk kepentingan anak-anak, untuk kepentingan para pengajar juga, serta warga sekolah, agar perjalanan yang sudah direncanakan itu bisa berjalan. Kalau jadwal dimuatnya di awal tahun, paling melalui rapat guru. Awal tahun atau misalnya ada hal yang perlu dibicarakan, ada evaluasi, ada briefing untuk disampaikan. Lalu Pak, apakah ada seseorang atau ada faktor
faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya seperti yang disampaikan pada awal itu, Ya. kepala sekolah itu punya pembantu, Iya. punya pembantu kepala sekolah, yaitu yang namanya wakil kepala Wakil sekolah. kepala sekolah. Biasanya para wakil itu sesuai dengan keahliannya masing-masing, mulai dari kurikulum, sarana, humas, serta kesiswaan. Itulah yang bisa mengakomodasi membantu kepala sekolah. Ini Pak, terakhir dari saya, dari semua yang telah kita bicarakan dari awal, apa ada pembelajaran apa yang dapat dipetik nih Bapak dari kegiatan ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, dalam pengambilan keputusan yang pertama kolaborasi bersama rekan-rekan pembantu kepala sekolah juga, tata usaha juga termasuk, karena selalu kami mengevaluasikan, memberikan arahan juga tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, tapi semua warga sekolah dilibatkan agar satu suara nantinya, tidak seperti yang ditanyakan di sini jawabannya lain, karena saya tidak tahu, tidak akan berjalan satu program kalau misalnya semuanya tidak terlibat. Jangan sampai bicara ada yang menanyakan biasanya gitu kan, ada tamu, saya mah tidak tahu, saya mah istilahnya mah, ataupun tidak mau tahu lah gitu. Tapi alhamdulillah harus dengan musyawarah mah, insya Allah segala sesuatunya juga bisa terselesaikan, dan mereka pun jawabannya pun akan mengenakan seluruh yang berkepentingan. Baik Bapak, mungkin saya sudah mendapatkan hasil wawancaranya dengan Bapak terkait pengambilan keputusan ini. Baik, sekian mungkin pembicaraan dengan Bapak. Jawabannya kurang. Jadi sesuai dengan fakta yang terjadi di sekolah Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak, semoga semakin sukses, semua aktivitas berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.